Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di mushola Lailatul Qadar yang kita cinta ini. Selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Yang saya hormati Tuan Guru kita Abdullah Jamal, alhamdulillah hadir beliau di sini. Yang saya hormati tuan-tuan guru, pemuka agama, cendekiawan-cendekiawan muslim yang ada di desa Marenda, Desa Sedang yang kita cinta ini. Alhamdulillah, saya setiap kali memasuki musola ini gembira hati saya. Kenapa? Lebih banyak daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, apalagi anak-anak putri kita. Alhamdulillah saya. Kalau sempatlah Tuan Guru, opung-opung, semua yang hadir ke sini, karam kita. 5 tahun akan kedatang, opung itu sudah pergi, tak lagi generasi pula, kan begitu. Tapi hari ini Masya Allah, ini berkat doa Tuan Guru Abdullah Jamal juga, adinda-adinda yang lainnya, walaupun sudah berapa lama tak kenal pula nama saya. Kalau nama saya tak kenal tak ada masalah. Yang lucunya nama Tuan Guru tak kenal. Ini dia gawat ini. Masya Allah. Ini ya kadang-kadang kita kok sama alim ulama, cendekiawan-cendekiawan, orang muslim kita sering lalai dan lupa. Tapi kalau nama artis sinetron, wah, yang lagi naik daun, wah, Masya Allah. Ini harus anak-anak harus motivasi nih, jangan sampai lupa sama tuan-tuan guru, sama guru-guru kita. Itulah yang mengajari kita. Tapi apapun ceritanya, alhamdulillah saya hari ini syukur kali kehadiran beliau nih Tuan Guru nih. Pas pula saya tadi mengeluarkan kereta, kena pula kaki. Jadi cagak kereta itu tak saya apakan sikit. Saya mundur ke belakang, kuat kali, terhantam pula kaki saya. Masya Allah, sampai di jalan masih menetes darah. Saya pikir kayak mana ini ceritanya ini, saya pikir ini hujan tidak. Masya Allah, ini kayak mana? Saya suruh tadi anak-anak itu beli Handy Plus. Alhamdulillah selamat juga. Sempat menetes darahnya tadi. Tidak lama kemudian datang pula Tuan Guru kita. Masya Allah, memang Allah ini maha tahu. Inilah kita. Kadang apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, memang kadang-kadang nggak langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi doa kita tuh disimpan. Entah kapan akan Allah berikan. Contohnya malam ini. Kan begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Allahu Akbar. Luar biasa. Adapun kajian kita pada malam ini adalah bersabar menghadapi ujian. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Semua diuji. Seperti ayat yang saya bacakan tadi. Apakah kamu akan dikatakan beriman sebelum kami coba atau kami uji? Saya telah beriman. Kaya adalah ujian, miskin ujian, apalagi pandai ujian. Wabah ini juga ujian. Saya kena tadi juga kecelakaan, namanya ujian. Ujian semua. Contohnya beginilah, tuan-tuan guru saya dan alim ulama, anak-anakku sekaliannya. Kalau kita mau masuk daripada universitas, daripada USU, susah apa tidak? Susah kan? Berapa orang yang mendaftar? Ribuan, Masya Allah. Yang terima? 1. Itu semester pertama, semester kedua, keempat, udah pencabutan semua. Yang jadi sarjana, 1 orang. Begitu juga masuk TNI, Masya Allah. Ribuan yang mendaftar. Tes sana, tes sini, gugur, diterima 600.
tes lagi segala macam, diterima 100. Dari 100 itu nanti basi pangkat daripada pangkat apa paling rendah? Baru kopral atau pensiun dini. tes lagi, yang jadi jenderal bintang 1 berapa orang? 5 orang. Masuk bintang 2 pensiun 2 orang. Masuk bintang 3 pensiun lagi. Udah bintang 4 mau jadi panglima TNI 1 orang. Bercita-cita mau jadi panglima TNI, hanya mentok jadi Kasat, Kepala Kesatuan Angkatan Darat saja, nggak bisa diterima PNI, cuma 1 orang. Masya Allah, berapa akademi yang dilewati? Akademi dari tahun berapa? Tahun 76. Tahun 76, ketika Pak Harto almarhum menjadi presiden, beliau ikut akademi. Rupanya mentoknya nggak sampai jenderal, nggak sampai jadi ketua Kasat. Ada yang mentok baru masuk udah pensiun dini langsung. Nah, begitu juga adik kita ini diuji. Allah ingin menguji penduduk daripada desa Marendal ini, siapa yang imannya kuat, yang bisa hadir malam keberapa nih Tuan Guru? Masya Allah, 22. Jangan-jangan malam Lailatul Qadar bisa jadi malam 22. Sesuai dengan nama musolanya nih, musola Lailatul Qadar. Saya katakan kemarin tuh Tuan Guru, boleh semua Kota Medan, Deli Serdang, Sumatera Utara tidak buka masjid malam-malam lockdown ini apa segala macam karena ada larangan, tapi jangan sampai jatuh di musola Lailatul Qadar. Kan begitu Tuan Guru. Namanya udah Lailatul Qadar, sempat nggak buka, saya pun tak tahu lagi. Ya, saya katakan sebelumnya awalnya, begitu kan Abang dah? Insyaallah. Diuji, berapa orang yang tahan ujian? Malam pertama berapa orang? Malam kedua berapa orang? Ini sampai malam ke-22, ibunya tinggal 1 orang. Masya Allah, ini luar biasa nih. Seleksi dari ibu-ibu yang kemarin itu. Tapi anak-anaknya bertahan luar biasa. Ini satu motivasi nih. Yang lucunya orang tuanya kalah seleksi sama anak-anak. Masya Allah, ini musola ini aman ini. Saya nggak khawatir kalau musola sini. Untuk pantah 20 tahun akan datang lagi. Pak Ustadz Zulfahmi Medan, kami ingin mengundang Pak Ustadz. Masih ingat pada saya yang dulu pernah ajan, Masya Allah, yang dulu pernah beli anifas Ustadz waktu Ustadz berdarah kakinya. Hari ini kami datang, masih hidup Pak Ustadz? Masih, kan begitu. Masya Allah, kepingin kami mengundang. Saya sekarang udah menjabat di mana? Saya udah menjabat di Sekda, di Sedang. Masya Allah, Alhamdulillah. Berkat siapa? Doa-doa Tuan Guru kita. Saya udah jadi Angkatan Darat. Tugasnya di mana? Di Rindam pamannya. Saya ingin mengundang Ustaz Zulfahmi, Tuan Guru. Bernostalgia lagi kita. 20 tahun yang akan datang. Ini generasi yang akan datang ini Tuan Guru nih. Kita kan tidak tahu. Tapi Alhamdulillah. Cerita masalah ujian Allah. Ini wabah ini kena ujian apa enggak kita? Diuji. Lagi datang acara wabah kayak gini macam-macam. Imannya kuat. Imannya mantap. Bukan kita enggak takut dengan wabah. Saya termotivasi dengan Tuan Guru Abdullah Jamal. Jadi kalau ada pembicaraan Jumatan atau pertemuan di mana selalu saya katakan, kita jangan terlalu takut kali dengan wabah ini. Kalau terlalu takut, Masya Allah, udah mendewa-dewakan Allah. Siapa sih yang buat wabah ini? Kan begitu. La tusyrik billah. Jangan engkau syirik kepada Allah. Nggak takut kita. Jangan terlalu takut kali. Takut kali bahaya sampai takut menutup diri, tidak mau ke masjid. Hanya berduaan saja di rumah, gak mau tahu dengan urusan orang lain. Apakah tetangga kita hari ini makan atau ada sahurnya atau berbuka di mana? Nggak takut saya apa? Saya nggak mau tahu. Kenapa Pak? Saya nggak berani keluar. Takut virus corona. Nanti bisa wabah. Tapi Pak, tetangga kita sana itu nggak makan 4 hari. Tidak mau tahu saya. Yang penting saya selamat, istri saya selamat, anak saya selamat. Apa begini ajaran Islam? Kalau Rasulullah hanya menyelamatkan diri sendiri, ya udah dari dulu Rasulullah aman, tenang. Tapi ummati. Yang dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan kening ini yang jadi hitam. Mampu kita membaca kepekaan sosial di tengah-tengah kita. Datangin malam itu qadar ini. Wah, ada nyawa buat puasa nanti. Alhamdulillah ada. Adanya sahur kita nanti, ada. Jangan mengundang di rumah. Ada kawan kita selama virus corona mulai, dari sekarang nggak pernah nampak lagi patang hidungnya. Di rumah terus, di masjid nggak pernah. Ketemu nggak pernah, menutup diri. Masya Allah. Ya jangan-jangan pun nanti takutnya matinya nggak kenal kita. Kan begitu Tuan Guru. Nggak mau ke masjid lagi. Bukan begitu. Dan jangan terlalu
Berani, saya tidak takut. Kalau emang mati lah itu. Mana ada itu, emang mati udah Allah menentukan. Di kereta api berdiri sudah kereta api. Kereta api lewat. Kalau memang Allah menghendaki saya mati. Ada singa harimau. Di mana sini? Di kebun binatang Medan. Tak cantik kebun binatang Medan itu. Nah, di kebun binatang Ciantar. Oh. Insya Allah nanti lebaran ke sana lah dulu. Begitu kan. Kenapa? Ada singa sana. Wah, meraung luar biasa. Saya yakin kalau memang Allah menghendakkan saya mati di kandang singa ini. Kalau enggak, pasti enggak. Coba masuk. Mati. Jadi begitu Tuan Guru kan. Jangan sok terlalu berani, jangan terlalu takut. Biasa saja. Itu setan itu terlalu sombong dia. Sombong. Oh, aku hebat. Karena terlalu sombong lah dia di dalam surga. Maka dikeluarkan sama Allah. Datang manusia. Keturunan Adam. Belum masuk surga udah sombong di dunia. Aduh. Sadar mas, sadar. Ini bagi orang beriman, ya santai saja. Dia situasi. Kalau kata pemerintah pakai masker. Kalau kata pemerintah nanti agak dijauhi daripada kita pertemuan, agak dipertemukan. Tapi kan situasinya kita lihat lingkungan kita mantap. Ini bukan masih daerah Jakarta. Ini daerah rawan merah, kuning atau hijau nih, Tuan Guru? Kuning. Kalau kayak di Jakarta sana, itu baru parah segala macam. Ada fatwa MUI kita ikuti. Mana daerah pertama, daerah yang aman, tentram, terkendali, nggak ada alasan nggak buka masjid. Nggak ada alasan tidak meramaikan malam Lailatul Qadar. Kalau daerahnya 50-50, yang sehat, yang tenang, yang aman, cari dong masjid. Cari dong Jumatan, sehat kita aman. Di mana Jumatan pergi. Jangan, kenapa nggak Jumatan? Iya. Ini aku dengar Pak MUI katanya, nggak wajib katanya. Ya, ente sehat. Kalau daerah-daerahnya agak udah parah kayak di Jakarta, udah apa mau udah dikatakan kan? Daripada kena virus segala macam, udah banyak bermatian. Itulah kita. Indonesia ini kan besar, betul nggak? Indonesia ini bukan hanya Tangerang, Jabodetabek, Jakarta, Bandung, Bogor, keliling-keliling sekelilingnya. Kira-kira Marendal Indonesia nggak? Indonesia kan? Itu kan Tuan Guru? Tuan Guru mana kampungnya Tuan Guru? Tebing Indonesia nggak? Indonesia kan? Besar Indonesia ini. Cobalah jalan dari Sabang kilometer 0 sampai Kirian Jaya itu jalan, Nana. Apa awak jalannya? Kumpulkanlah uang 10.000 itu. Berapa ke sana? Besar Indonesia ini. Kalau digabung ke Indonesia ini sama benua Eropa itu, tenggelam sampai benua Eropa itu hampir. Eropa itu dekat-dekat. Prancis sama Jerman. Berapa jamnya itu? Bentar sampai. Naik kereta sampai udah. Ya kan? Sampai awak. Prancis dekat, ya kan? Swiss dekat. Belanda dekat-dekatnya itu. Dari sini ke Binjai ya, Pak. Binjai, di negara lain, begitulah pula. Yang lebih parah lagi datang orang-orang sekuler. Nah, ini orang sekuler ini menghadapi daripada ujian Allah ini aneh-aneh dia. Diusulkannya sama Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Makanya kita kalau harus punya pemimpin itu harus tahu agama. Makanya nanti kalau tahun depan mau milih pemimpin siapa saja itu, pilih pemimpin yang tahu agama, paling tidak itu dia tahu dasar Islam kayak mana. Nggak dibodoh-bodohin. Jangan sampai kita orang ada mencaci maki Islam, membuat peraturan Islam itu diam saja. Zaman Soeharto nggak ada namanya itu pelecehan daripada agama Islam. Ada nggak zaman Soeharto? Dulu ada tahun 88 Aswendo Atmowinoto nggak salah. Saya itu masih kelas 3 SMP. Dia menulis saja 25 tokoh yang sangat populer. Wah, yang pertama di situ taruh Iwan Fals. Yang pertama. Nomor 10 dia pula itu Atmowinoto itu. Nomor 25 Rasulullah. Protes umat Islam dilaporkan sama Pak Harto, kena kawan itu di penjara. Sekarang coba lihat, mau ngejek apa aja dia ejek Islam segala macam. Tak ada yang nangkap itu. Yang siapa itu? Sumawati. Udah berapa laporan? Suara kidung lebih meriah daripada suara, lebih cantik daripada suara ajan. Sampai sekarang nggak ada laporannya pun hilang, polisi itu kemana-mana. Tapi kalau pemimpinnya taat, alim ulama, wah, jangankan menghina Rasulullah, menghina para sahabat, menghina umat Islam yang lainnya, langsung masuk penjara. Biar jerah. Ini kan enggak. Giliran ketangkap dia orang gila nanti. Giliran ketangkap orang gila. Nah itu.
Apa kata orang sekuler ini? Ingin melaporkan kepada Pak Harto, Pak Jokowi, Pak Presiden. Menurut daripada virus corona ini masih berbahaya, gimana kalau Ramadan ini kita pindahkan aja ke bulan lain? Gitu. Ini dia. Ramadan mau dipindahkan ke bulan yang lain. Karena begini Pak Presiden, yang namanya puasa kan di mana aja pun bisa, nggak mesti di bulan Ramadan. Yang penting kita puasa. Ini orang sekuler. Tahu orang sekuler? Liberal mengedepankan pikiran daripada Al-Quran. Umat Islam ini nggak boleh jauh daripada apa? Al-Quran. Betul. Yang lain daripada Al-Quran, hadis, qiyas, ijma ulama. Dekati ulama. Makanya di sini dekati tuan guru. Tuan guru ini ada yang sesat, gimana ceritanya nih? Bahagia ada tuan guru ini. Payah kalau nggak ada tuan guru. Sekarang ulama kalau meninggal susah gantinya. Ahli hadis, ahli tafsir, susah nggak? Kayak Bapak Dr. Wahid itu meninggal, siapa yang menggantikan? Ada yang menggantikan ahli hadis, hafal 4.000 hadis. Susah. Kalau mau jadi wali kota, mau jadi MPR, berebutan orang. Sikat menyikat. Coba jadi alim ulama. Fatwa ulama, saya nggak berani saya. Masih ada apa aja lah dulu. Kan lebih terkenal, lebih mantap, nggak berani. Tapi kalau merebut jabatan wali kota menteri, berebut orang. Jadi menurut orang sekuler nih, kalau gitu dipindahkan aja puasa biar lebih tenang. Ya Allahu Akbar. Enak kali. Kayak ada orang juga berhubung ini masih musim panas. Bagaimana kalau puasa kita pindahkan ke musim dingin? Nggak ada itu. Ini syariat Islam, harus jelas anak-anakku. Ya, yang udah besar ini jangan sampai dibor-borin sama orang sekuler liberal, orang munafik. Jangan sampai. Habis itu ada lagi. Sapnya 1 meter, 2 meter. Wah. Ada kawan tanya, Pak, ajaran dari mana itu, Pak? Dari kementerian katanya, dari menteri sana. Oh, jadi menteri kok campur dalam masalah sholat? Nggak tahu Pak, katanya begitu. 1 meter, 2 meter katanya. Kalau kita lihat dari mana mazhab mana pun tak ada tuan guru ya. Kalaupun renggang sedikit. Wah 1 meter sampai 2 meter ke sana. Ketakutan nggak karu-karuan. Tak ada itu. Makanya fikih daripada qawaid daripada umat Islam itu harus kita pelajarin. Oh nggak boleh sholat, nggak boleh Jumatan, segala macam itu. Kalau sakit. Ada kita mau Jumatan sakit, namanya sakit. Oh musafir, dari sini ke Tebing berapa kilometer tuan guru? 80, masuk sudah. Kalau dari sini nggak sampai, 90 kilometer lebih, jantar ya kan? Nah, itu bisa. Kita kodok sholat kita, nggak Jumatan kita, atau keadaan kita darurat. Nah seperti wabah ini, daerah yang kena bahaya itu baru bisa. Jangan pula nanti kalau gini nggak dibiasakan, nanti kata orang itu apa katanya? Berhubung wabah corona belum selesai, bagaimana Pak Presiden kalau sholat kita tiadakan dulu? Gawat. Jadi kapan diadakannya lagi? Nanti kalau sudah wabah corona itu berhenti kayak di Vietnam, baru kita sholat lagi. Sampai sekarang banyak ada masjid nggak ajan-ajan udah. Yang lucunya masjid kami sana, Al-Muhtadun pasal 5 pada bulan. Masjidnya tutup total, giliran menerima sholat, infak dan sedekah buka dia. Silakan sana lihat sana, pasal 5 Muhtadun pada bulan. Saya pernah dari kawan, nggak pernah suara azan, tutup total. Berhubung karena virus corona melanda Indonesia, wah macam dia aja Indonesia. Kami tutup total, ada kegiatan apapun, tak ada segala macam pun. Anak-anak manjat sana, manjat sini masjid itu. Terakhir tahap kambing, kucing, berak masjid itu nggak ada yang bersihkan. Ya, macam mana mau dibilang? Rupanya udah mau dekat-dekat bulan, udah mau berakhir puasa ini, menerima panitia zakat, siap melayani. Aduh, Masya Allah. Nah ini kita ini mau cari Islam ini enaknya aja. Kira-kira menguntungkan Islam buat rame-rame, gitu kan? Kita menguntungkan Islam rame-rame. Islam mantap, Islam berjihad. Ayo berjihad. Pak, ada nih sampai mau bangun tahfidz Quran. Aduh, kamu dulu lah, kamu kan udah lumayan hidupnya, saya masih begini. Wah, tapi kalau berjihad semangat. Tapi giliran ada kegiatan-kegiatan yang menyuarakan untuk umat, kamu dulu lah. Ada kepentingan sesuatu, tampil paling depan. Jadi jangan. Jadi intinya daripada musibah, daripada ujian Allah ini untuk meningkatkan kita. Apakah kita menjadi orang la'allakum tattaqun? Ini yang mantap.
Apa sih finish daripada Ramadan? Kan ada finishnya. Sekolah ada batasnya. Itu apa sekolah capek-capek kalau nggak ada akhir terakhirnya? Ada akhir terakhirnya semua. Apa? Selesai puasa ini menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Walaupun virus melanda di mana-mana, kami tetap melaksanakan program dari pemerintah. Tapi kami dengan hati-hati. Kenapa? Mengikuti fatwa ulama dan Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah Indonesia. Jadi aman kami. Betul nggak? Betul. La in syakatum la adzidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau engkau bersyukur akan aku tambah nikmat. Tapi kalau engkau kufur sama nikmatku, ingatlah ajabku sangat pedih. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya asik ya, menarik ya. Tapi walaupun apa, udah berapa menit ini? 20 menit nggak terasa. Memang kalau Ustaz Zulfahmi Medan ini semangatnya luar biasa. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita kedatangan Tuan Guru malam ini, dan sekaligus Tuan Guru akan memimpin daripada Imam Tarawih Tuan Guru ya, untuk membantu saya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di malam-malam yang akan datang. Amin. Dan kita doakan Tuan Guru daripada Abdullah Jamaah sehat-sehat selalu, pemuka-pemuka alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Medan ini, syar walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.